Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Srilusiana dengan NPM 101200022 dari program studi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu nilai evaluasi tengah semester pada mata kuliah Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Pulja Pulung Puriana, SE, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep sistem manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah cara-cara melalui para manajer menjamin bahwa aktivitas-aktivitas dan hasil-hasil karyawan sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem manajemen kinerja terdiri dari 3 bagian, yaitu pendefinisian kinerja, pengukuran kinerja, dan pemberi umpan balik informasi kinerja. Pendefinisian kinerja. Sistem manajemen kinerja mengkhususkan aspek-aspek mana dari kinerja relevan dengan organisasi, terutama melalui analisis pekerjaan. Kedua, pengukuran kinerja. Sistem manajemen kinerja mengukur aspek-aspek dari kinerja tersebut melalui penilaian kinerja, yang merupakan metode satu-satunya bagi pengelolaan kinerja karyawan. Penilaian kinerja adalah proses melalui mana organisasi mendapatkan informasi tentang seberapa baik karyawan melaksanakan pekerjaannya. Ketiga, pemberian umpan balik. Sistem manajemen kinerja memberikan umpan balik pada karyawan melalui sesi umpan balik sehingga mereka dapat menyesuaikan kinerja mereka dengan tujuan organisasi. Umpan balik kinerja adalah proses pemberian informasi karyawan mengenai aktivitas kinerja mereka. Adapun praktik manajemen kinerja yaitu mengelola kinerja individu, penentuan upah atau gaji, menyusun kebutuhan pengembangan individu, perencanaan suksesi, dan membuat prioritas pelatihan. Adapun model manajemen kinerja yaitu strategi organisasi, atribut individual atau keterampilan dan kemampuan, hambatan situasional, dan hasil-hasil yang objektif. Cara memilih sumber kinerja. Yang pertama yaitu evaluasi supervisor, evaluasi teman, evaluasi diri, evaluasi bawahan, dan evaluasi multisumber. Ada kriteria efektivitas manajemen. Yang pertama yaitu direction sharing, yaitu mengkomunikasikan tujuan tingkat tinggi organisasi, keseluruhan organisasi, dan kemudian menerjemahkannya ke dalam tujuan setiap departemen. Selanjutnya ada role clarification, menjelaskan peranan setiap karyawan terkait dengan pekerjaannya sehari-hari. Selanjutnya ada goal setting and planning, yaitu menerjemahkan tujuan organisasi dan departemen ke dalam tujuan khusus bagi masing-masing karyawan. Selanjutnya ada goal alignment, yaitu memudahkan setiap manajer untuk melihat keterkaitan antara tujuan karyawan dan tujuan-tujuan dari departemen dan organisasi. Selanjutnya ada development goal setting, yaitu meliputi jaminan bahwa setiap karyawan berpikir melalui pada tahap awal dari setiap periode kinerja tentang apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan saya. Dan yang selanjutnya ada ongoing performance monitoring, yaitu penggunaan computer-based sistem yang mengukur dan kemudian meng-email kemajuan dan laporan pengecualian berdasarkan pada kemajuan individu terhadap pemenuhan tujuan kinerja. Selanjutnya ada ongoing feedback, yaitu tatap muka dan umpan balik terkomputerisasi terhadap kemajuan dari pencapaian tujuan. Selanjutnya ada coaching and support, yaitu harus menjadi bagian yang satu dari proses umpan balik. Ada juga performance assessment, yaitu merupakan salah satu elemen dalam manajemen kinerja. Selanjutnya ada reward, recognition, and compensation. Itu seluruhnya memainkan sebuah peranan dalam memberikan konsekuensi yang dibutuhkan untuk menjaga arahan tujuan kinerja karyawan agar tetap dalam jalurnya. Selanjutnya ada workflow, proses control, and return on investment management, yaitu menjamin bahwa kinerja karyawan terhubung secara berarti melalui pengaturan tujuan bagi keseluruhan kinerja perusahaan yang dapat diukur. Ada sumber informasi kinerja, yang pertama yaitu manajer, kedua teman sejawat, ketiga bawahan, dan keempat diri sendiri, dan yang kelima yaitu konsumen. Sistem manajemen kinerja harus yang pertama berkaitan langsung dengan strategi perusahaan, kedua variabel-variabel diukur secara non-finansial, berikutnya fleksibel dan bervariasi tergantung lokasi perusahaan, dinamis dan selalu diperbarui seiring perubahan zaman, dan selanjutnya sederhana dan praktis, mudah dilaksanakan. 6. Memungkinkan adanya umpan balik yang cepat bagi operator dan manajer yang bertanggung jawab melaksanakan proses perbaikan. Dan yang terakhir yaitu ditujukan untuk proses perbaikan. Adapun tahap perancangan sistem manajemen kinerja yaitu tahap 0, yaitu ada pondasi. Tahap 1 ada informasi dasar, tahap 2 perancangan, tahap 3 penerapan, dan tahap 4 yaitu penyegaran.
Adapun 4 fondasi yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu kemitraan, yaitu implikasi pentingnya budaya perusahaan secara menyeluruh. Prinsip ini perlu diterapkan agar masing-masing pihak dapat berperan. Kedua, yaitu ada pemberdayaan, yaitu seluruh karyawan kesadaran kepemimpinan pada level manajerial ke atas. Misalnya, produk cacat, admin hemat kertas, pelayanan ramah, perbaikan kinerja yang terintegrasi. Selanjutnya, sistem manajemen kinerja dijalankan oleh seluruh karyawan tim yang mandiri, yaitu penerapan sistem manajemen kinerja diberi kepercayaan otoritas variabel yang ditetapkan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang konsep sistem manajemen kinerja. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih kepada Bapak Puja Pulung Puryana SEMSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.